Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih bisa beribadah online. Amin. Mari siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan meninggikan nama Dia. Haleluya. Haleluya. Biar Engkau yang ditinggikan hari ini Tuhan atas gerejamu. Oh, mari nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari lebih lagi bersama kita nyanyikan pujian ini. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, mari, haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sebab Dia yang layak kita sembah. Katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Come on! Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan siapa? Haleluya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Engkau akan menuntun kami sepanjang tahun ini. Selamanya. Oh, yang percaya sorakan haleluya. Haleluya.
atas seluruh bumi. Biarlah segala bernafas ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan kami bermazmur bagi nama Allah kami. Amin. Yang Maha Tinggi, mari angkat tanganmu, katakan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sembah Dia, mari sembah. Haleluya. Allah yang kami sembah, dimuliakanlah nama-Mu atas gereja-Mu, ditinggikanlah nama-Mu atas bangsa ini. Indonesia memuji Tuhan, bangsa-bangsa memuji Engkau ya Yesus, Yesus, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari lebih lagi katakan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia. Engkau Allah yang mulia Tuhan, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Oh, haleluya. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam ruh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam ruh dan kebenaran selamanya. Dalam ruh dan kebenaran selamanya. Dalam ruh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tahun 2020 sudah kita lewati dan kita memasuki tahun 2021. Mungkin pandemiknya juga belum selesai. Tapi saya mau katakan, terus mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan saat ini kita bisa beribadah online. Kita bisa beribadah bersama keluarga mungkin saat ini juga. Semua karena kebaikan dan anugerahnya Tuhan. Katakan amin. Hari ini judul khotbah saya berikan judul Menantikan Tuhan. Bicara tentang menanti, menunggu biasanya adalah hal-hal yang membosankan. Biasanya hal-hal yang kita nggak ingini lah ya. Kalau lagi ngantri di mana gitu, kepengennya cepet, kepengennya dapat nomor yang depan, atau menunggu atau hal apapun, bicara menunggu, kasarnya hal-hal yang tidak kita nantikan. Tapi belum tentu, tergantung apa yang kita tunggu, apa yang kita nantikan. Kalau tiba-tiba ada yang WA atau ada yang telepon kita bilang begini, Pak, saya mau kasih mobil ke Bapak, minggu depan saya kirim ke rumah. Wah, rasanya menunggu ke minggu depan ini rasanya tuh udah menggebu-gebu pasti. Menantikan minggu depan tuh rasanya udah semangat banget ya kan. Atau mungkin ada lagi yang bilang, Pak saya mau kasih rumah ke Bapak, minggu depan kita ketemuan ya Pak di rumahnya. Wah itu rasanya menunggu minggu depan tuh rasanya udah sukacita banget pasti. Nah sama seperti anak saya juga di rumah, saya katakan gini, nanti hari ini, hari Minggu misalnya ya, saya bilang kita pergi ya, kita lihat gajah, kita lihat kuda gitu ya, kita pergi ke taman rekreasi misalnya. Nah mereka udah pasti langsung seneng banget, happy banget. Bahkan setiap hari dibahas terus gitu ya. Nah balik lagi Bapak Ibu Saudara, tergantung apa yang kita nantikan. Tergantung hal apa yang kita tunggu-tunggu. Kalau kita menantikan berkat Tuhannya saja, kalau kita menantikan
hanya jawaban-jawaban doanya saja, kita mungkin terkesan akan menjadi bosan. Masa menunggunya kita, masa penantiannya kita akan terkesan bosan. Kenapa? Karena mungkin sampai dengan detik ini belum dijawab. Mungkin yang berdoa untuk kesembuhan belum dapat kesembuhannya. Mungkin yang berdoa untuk sesuatu hal pergumulan dalam keluarga, suami saya dipulihkan dong Tuhan, istri saya dipulihkan dong Tuhan, anak saya dipulihkan. Mungkin sampai dengan detik ini belum dijawab. Dan kita mulai lama-lama merasa bosan dan lama-lama merasa kok gak dijawab-jawab ya. Kita gak menyatakan kalau bosan, iya betul. Tapi kita mulai berpikir sedikit aja. Kok gak dijawab-jawab ya Tuhan? Kok gak terjadi-terjadi ya? Beda dengan kita menantikan sumbernya. Beda ketika kita menantikan Tuhannya. Bedakan ketika kita menantikan Tuhan dengan menantikan hanya jawaban doanya saja. Apa bedanya? Ketika kita menantikan hanya dengan jawaban-jawaban doanya saja, kita sedang sibuk untuk memenuhi kedagingan kita aja. Kita sedang sibuk untuk egoisnya kita aja. Cuma kepengen Tuhan, jawab dong doa saya. Besok saya dapat ya doa saya. Besoknya lagi saya dapat ya doa saya, karena untuk kepentingan pribadi. Tapi apa bedanya dengan menantikan Tuhan? Kalau menantikan Tuhan, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin saat ini kita fokusnya dengan Tuhan, ada yang belum disembuhkan, ada yang juga mungkin jawaban doanya belum dijawab. Tapi kita nggak fokus ke sana. Kita nikmatin hubungan kita dengan Tuhan. Kita menikmati sekali kasih sayang dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai satu contoh, ada banyaknya mujizat yang terjadi bukan saat didoakan, tapi saat pujian penyembahan sedang berlangsung. Ketika kita datang untuk ke gereja misalnya, atau mungkin datang ke acara kesembuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara, dan kita datang ini dengan tujuan ingin disembuhkan, pasti kebutuhannya. Tapi begitu sudah sampai di gereja, begitu kita ikutin pujian penyembahannya, yang kita lakukan bukan menunggu, ayo Tuhan kerjakan. No. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan, menikmati hubungan dengan Tuhan. Memuji, menyembah. Fokus dengan Tuhannya. Apapun kondisinya, emang gak mudah. Emang gak mudah. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak pernah ada masalah. Semua pasti punya masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tergantung bagaimana kita menghadapinya. Mungkin menurut saya masalah yang saya berat, tapi menurut orang lain masalah saya biasa aja. Pergumulan saya biasa aja, tapi menurut orang lain wah berat banget ya gitu. Bisa aja karena beda orang, beda persepsi. Tapi saya mau katakan begini, respon. Ketika kita sedang memuji menyembah Tuhan, datang ke dalam satu acara, walaupun sedang ibadah online juga, bukan menantikan jawaban, kita menantikan Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan ketika dalam pujian penyembahan. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, lalu seperti apa orang yang selalu menantikan Tuhan? Ada dua hal yang mau saya bagikan hari ini. Yang pertama, percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya ketika keadaan sedang tidak baik, kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan informasi apapun. Sekarang kita sedang mengalami pandemik dan berbagai macam informasi masuk, betul kan Bapak Ibu Saudara ya? Dari WA, dari teman, mungkin dari teman yang dokter juga. Kadang dari teman dokter yang ini bilangnya begini, dari teman dokter yang ini bilang begini. Banyak sekali informasi yang masuk. Tapi terkadang kita udah gak bisa ngandelin itu lagi. Kayaknya dapat informasi tentang COVID-19 ini rasanya mungkin saat ini udah, Tuhan saya berserah sama Tuhan. Ada kalanya kita cuma bisa duduk diam dan menanti apa yang akan Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan. Tapi manusia seringkali gak sadar bahwa kata percaya tadi dan mengandalkan Tuhan hanya sekedar dari mulut saja. Kita gak mengucapkan ini dari dalam diri kita. Ada kalanya kita tinggal duduk diam dan benar-benar percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya belajar dari kisah Maria dan Marta ketika Yesus datang ke Betania saat Lazarus sudah mati. Yohanes 11 ayat 20, kita baca sama-sama.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara kalimat ini. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ya betul, saya katakan amin untuk kalimat ini. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. 3 kata yang membuat saya juga pas baca ini langsung, wah ini ucapan ini powerful banget. Nah kata Marta kepadanya begini, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus cuma bilang gini, saudaramu akan bangkit. Tapi Marta seolah-olah percaya. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada hari zaman. Iya nanti. Gitu ya, iya nanti, saya tahu gitu. Dia kenal Yesus, dia bisa sebutkan Yesus. Seperti ayat 22 tadi. Nah lalu dijawab lagi. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada hari zaman. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kalimat terakhir Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Tuhan, ditanya Tuhan, percayakah engkau akan hal ini? Dijawab lagi sama Marta, ya Tuhan aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan kalimat-kalimat respon dari Marta. Menunjukkan memang percaya, tapi sebenarnya dalam dirinya tidak percaya. Sebenarnya dalam dirinya dia hanya mengutarakan tentang Yesus saat ini. Contohnya seperti saya bilang tadi, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Ya betul. Itu sudah saya aminkan tadi. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada hari zaman. Iya betul. Itu juga betul Bapak Ibu Saudara. Tapi sisi mengandalkan dan percaya Tuhan hilang. Saat itu Marta ngasih tahu ke Maria ada Tuhan Yesus di situ. Nah mendengar kabar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Di Yohanes 11 ayat 32-35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Bapak Ibu Saudara, kalimat yang sama keluar dari mulut Maria. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya, hati Yesus, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka apa Bapak Ibu Saudara? Menangislah Yesus. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana esensi dari percaya dan mengandalkan Tuhan ini bisa terjadi. Bisa keluar dari diri kita sendiri. Bukan cuma sekedar di mulut. Maria datang dan tersungkur, dia bilang, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini pasti dia tidak mati. Marta juga mengucapkan hal yang sama, tapi ada banyak perdebatan. Begitu Maria yang bicara, benar-benar dengan percayanya mengandalkan Tuhan ketika Yesus, kalau Yesus ada di sini pasti Lazarus gak akan mati. Betul-betul dari hatinya, hati Yesus tersentuh. Bapak Ibu Saudara, bisa kita lihat bahkan di saat Yesus melakukan langkahnya untuk melakukan mujizatnya, Marta lagi-lagi menahannya. Lihat dikatakan begini. Kata Yesus bilang gini, angkat batu itu. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan ia sudah berbau. Udahlah dia udah bau. Sudah 4 hari matinya. Seakan-akan lagi seolah-olah lagi. Udahlah gak usah diapa-apain. Gak usah bikin lah udah gak bisa. Udah 4 hari matinya. Gitu. Ucapan yang sama. Di ucapan Maria loh tadi. Tapi Yesus bisa kesentuh. Yang membedakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yang satu dengan esensi percaya penuh mengandalkan Tuhan. Yang satu lagi penuh perdebatan. Hanya dengan tahu tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita betul-betul percaya dan mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan gak kuat. Hatinya Tuhan gak bakal kuat untuk menahan. Melakukan mujizat buat kita semua. Yang pertama, sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Sama seperti Gembala Sidang kita juga katakan, 2021 the year of integrity. Bapak Ibu Saudara, ayo ketika kita ucapkan firman Tuhan, ketika kita bilang percaya dan mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh dari dalam diri kita.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau beritahukan adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bagaimana cara kita menuruti segala perintahnya? Kalau kita tidak kenal dengan Dia. Bangun hubungan dengan Tuhan. Baca Alkitab, quality time dengan Tuhan. Mungkin quality time ini menjadi satu hal yang asing. Bicara quality time dengan Tuhan, berduaan dengan Tuhan. Di tempat tersembunyi. Baca Alkitab, quality time. Mungkin baca Alkitab selama ini, iya kita baca Alkitab. Mungkin saja ada yang kita baca ya sekedar baca. Tapi lupa dengan quality time-nya. Melakukan hal-hal ini pun jangan sekedar formalitas. Tapi harus dari dalam diri kita. Kadang ada orang yang mungkin tidak menantikan Tuhan karena merasa hidupnya sudah cukup, Bapak Ibu Saudara. Karena merasa mungkin ya saya nggak terlalu besar lah pergumulannya. Saya nggak terlalu susah lah. Ya itu orang lebih susah jadi mungkin dia lebih butuh. Mungkin ada orang-orang yang berpikir seperti ini. Dan akhirnya lupa dengan quality time dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menantikan Tuhan untuk semua orang. Yang kaya, yang miskin, yang susah atau mungkin sekarang sedang happy, yang sedang bersusah hati. Semua manusia butuh Tuhan. Tidak terkecuali. Menantikan Tuhan terus dalam hidup kita. Percaya dan terus mengandalkan Tuhan yang sesungguhnya. Yang kedua, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan seolah-olah Tuhan yang menantikan hidup kita. Yang menantikan, ayo datang dong. Jangan seolah-olah membuat dia yang menunggu. Tunggu ya, saya masih sibuk. Tunggu ya, Tuhan ngerti lah. Saya ini kan kerja. Ini kan juga buat Tuhan, buat keluarga. Nanti ya Tuhan gitu. Seolah-olah kita bisa kasih pengertian ke Tuhan. Tunggu ya gitu. Tapi saat ini saya mau katakan, ayo jangan buat Tuhan menunggu. Setiap langkah kita isi dengan menantikan Tuhan dalam diri kita. Isi dengan quality time terus dengan Tuhan. Mungkin dalam perjalanan ke kantor kita bisa menyembah Tuhan. Mungkin belum saatnya kita mikirin pusingnya pekerjaan di kantor. Di jalan menuju kantor, ayo pujian penyembahan. Begitu sampai kantor, kita siap lagi berjuang. Bapak Ibu Saudara, mari terus menantikan Tuhan. Mungkin dalam setiap kehidupan sehari-hari, kita udah tutup telinga kita dengan nasihatnya Tuhan. Karena apa? Karena quality time kita kurang dengan Tuhan. Kita gak bangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin baca Alkitab, ya. Tapi quality time kita hilang. Nantikan nasihat Tuhan, Mazmur 106 ayat 13-14. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Udah lupa dengan perbuatan-perbuatannya Tuhan dan tidak menantikan nasihatnya. Kita gak tunggu-tunggu Tuhan bicara apa ya. Tuhan pengennya aku apa ya. Tuhan mau buat apa ya. Dalam keadaan seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita tidak akan mendengar lagi saran dari kanan kiri seperti yang saya bilang tadi di awal. Dan dari informasi apapun, ada saatnya kita akan betul-betul hanya bisa berdoa dan dengar apa yang Tuhan mau. Orang yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya pasti akan diubahkan. Sebagai ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dapat kekuatan yang baru. Artinya kondisinya mungkin saat ini sedang drop, sedang lemah, sedang banyak masalah. Tapi orang yang menantikan Tuhan dikatakan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, mari nantikan Tuhan. Yang pertama, percaya. Mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan selalu bangun hubungannya dengan Tuhan. Quality time dengan Tuhan.
Baca Alkitab kita setiap hari. Baca Alkitab kita. Nantikan hadirat Tuhan setiap hari. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari nantikan Dia lebih lagi saat ini. Mari nantikan Yesus menjamah kita saat ini. Tuhan, kami rindukan Engkau saat ini lebih dari segalanya, Tuhan. Kami nantikan Engkau ya Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Mari berdoa. Nantikan hadirat-Nya di rumah-rumah, di keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Bahkan untuk kita pribadi lepas pribadi. Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, ubah setiap hati kami ya Tuhan. Biar sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Betul percaya, mengandalkan Tuhan sepenuh hati kami, segenap hati kami. Tuhan, kami mau bangun hubungan kami dengan Tuhan lebih lagi setiap hari ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah yang ingin kasih Tuhan lebih lagi mengalir di setiap hati Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kananmu di dada saat ini. Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan buat kami semua ya Tuhan. Tuhan, sayangi kami lebih lagi Tuhan saat ini. Peluk kami ya Tuhan, peluk kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami menantikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa dari tempat ini ya Tuhan. Tuhan, mereka yang membutuhkan Engkau saat ini, mereka yang butuh mengandalkan Engkau, sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Engkau saat ini Tuhan. Terjadi mujizat-Mu atas mereka semua Tuhan saat ini Tuhan. Yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, curahkan kasih kuasa-Mu lebih lagi ya Tuhan. Jawab dan dengar setiap doa-doa mereka Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami lebih lagi dan lebih lagi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi satu nama yang hidup, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu.
Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah
yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, setiap kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah. Kami percaya firman Tuhan ini mengubah hidup kami, sehingga kami semakin menjadi serupa dengan Engkau. Dan kami berdoa pagi hari ini kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan keluarga besar. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Tuhan, jagai keluar masuknya. Tuhan, Engkau mengurapi, berikan pewahyuan yang baru, sehingga setiap kami boleh dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Engkau juga memberkati keempat wakil gembala sidang ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Dani Tumewa, berkati Bapak Pendeta Paul Wijaya ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta Johan Handoyo, dan Engkau memberkati Bapak Pendeta Arwianto Cokro. Tuhan, satukan mereka, biar mereka terus bergerak bersama-sama untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat karayon kami, gembala cabang kami, Bapak Pendeta Beni Gunawan ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu. Tuhan, Engkau pakai dia untuk menjadi alat-Mu, untuk membawa kami masuk dalam rencana-Mu. Biarlah pengurapan-Mu melimpah atas hamba-Mu ya Tuhan. Kalau hari-hari ini Engkau pakai dia untuk melakukan banyak tanda-tanda heran dan mujizat, Tuhan terus perlengkapi hamba-Mu, sehingga lebih banyak lagi orang-orang boleh disembuhkan. Tuhan berkati seisi keluarganya, jagai, lindungi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur ya Tuhan, buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tuhan, berkat yang sama ada atas hamba-hamba-Mu, bahkan jemaat-Mu Tuhan. Biar mereka yang sakit hari ini, mereka mengalami kesembuhan. Mereka yang putus pengharapan, mereka menerima bahwa ada jalan keluar dalam hidup mereka. Dan kami juga bersyukur kami ada di negeri ini, di Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan.
Tuhan, terima kasih kami boleh ada di negeri ini. Kami mengangkat tangan, kami memberkati Indonesia. Kami berkata, Shalom Indonesia, damailah negeri kami, diberkatilah bangsa kami. Tuhan, kami berdoa, berkati para pemimpin di negeri ini ya Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden, dan semua jajaran menteri yang ada, TNI, Polri Tuhan. Semua yang ada di negeri ini Tuhan, berkat-Mu ada atas setiap mereka. Kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan hari-hari ini Tuhan, Engkau pasti dengar doa kami. Indonesia dipulihkan, keadaan bangsa kami yang sakit sembuh ya Tuhan. Keadaan ekonomi di negeri ini pulih kembali ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah dalam minggu-minggu depan Tuhan persatukan kami di dalam ibadah yang sama, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita angkat tangan kita, arahkan pandangan kita kepada Bapa di surga untuk menerima berkat Bapa lewat gembala sidang kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.